A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam sesi nanti materi mentor SMA AN 31 Jakarta bersama saya kembali dengan pada kesempatan kali ini akan dibawakan materi tentang apa itu munafik dan bagaimana sih bahayanya jika kita punya sifat nifak gitu ya. Jadi kita akan jelaskan apa itu munafik. Biasanya kalau teman-teman mengalami materi ini kan sering ya, dulu mungkin di lingkungan rumahnya teman-teman gitu ya, munafik lo gitu misalnya kan. Nah itu kayak gimana sih sebenarnya munafik teman-teman semua. Jadi kalau waktu itu kita sempat bahas ya teman-teman tentang mukmin, musyrik dan kafir. Munafik ini tuh sebenarnya dia tuh posisinya tuh ada di tengah-tengah. Jadi kayak gini, ini mukmin nih. Nah ini musyrik tuh di sini, musyrik kafir di sini. Munafik itu dia itu bisa OTW ke musyrik, bisa OTW ke kafir. Karena munafik teman-teman, kalau musyrik kan kelihatan, dia jelas-jelas dia orang Islam secara lahiriahnya terlihat, tapi ternyata dia melakukan kemusyrikan. Dia misalnya masih kedukun, dia percaya yang macam-macam dan sebagainya. Kalau kafir jelas, misalnya orang bukan Islam kan. Tapi kalau munafik ini tuh sama-sama teman-teman. Jadi dia itu mengatakan dia beriman kepada Allah. Tapi ternyata di balik itu enggak. Ini justru lebih bahaya karena sama-sama. Jadi enggak jelas hitam putihnya teman-teman orang munafik itu. Abu-abu lah bisa dibilang. Nah, lalu teman-teman kenapa ini bahaya? Karena terkadang orang munafik ini tuh kalau bisa dibilang dia itu jadinya berkamuflase jadi teman-teman semua. Jadi teman-teman malah harus lebih hati-hati sama orang yang kayak gini. Bahkan kan kita pun juga akhirnya ada doanya, kita minta kepada Allah SWT agar akhirnya kita terhindar dari sifat kemunafikan. Saking bahaya sifat ini teman-teman. Karena namanya munafik, dia itu sedang menuju kepada kemusyrikan atau bahkan bisa menuju kepada kekafiran teman-teman semua ketika memang tidak tertangani dengan baik. Kita bisa munafik? Bisa banget. Karena teman-teman semua ternyata munafik ini tuh banyak sekali gitu ya. Ada yang sifatnya itu dia memang munafik yang terlihat jelas, yang ringan. Tapi ada juga munafik yang sifatnya itu ini lebih bahaya teman-teman. Kenapa ini bahaya? Misalnya kayak gini. Munafik yang paling ringan adalah kalau dari hadis yang mungkin pernah kita tahu teman-teman adalah punya 3 ciri. Yang pertama adalah ketika ia berkata ia berdusta. Yang kedua adalah ketika ia berjanji ia mengingkarinya. Yang ketiga adalah ketika ia diberi amanah dia khianat. Dan mungkin bisa jadi kita ini sebagai orang Islam ini yang mengaku katanya mukmin ini jangan-jangan kadang-kadang suka terjebak di antara 3 hal ini. Memang tidak membatalkan keislaman kita, tapi bisa jadi kita melakukannya. Misal contoh, kata tapi dusta gitu ya. Sudah berapa banyak kebohongan-kebohongan yang pernah kita ciptakan teman-teman. Mungkin kita bohong ke saudara, kita bohong ke orang tua, kita bohong ke teman dan sebagainya. Atau misalnya penjual bohong gitu ya, curang gitu. Ini bagus nih kualitasnya, tapi ternyata enggak misalnya. Atau mungkin teman-teman pernah juga yang ketipu misalnya ketika beli barang, ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Itu kan juga berarti yang pedagang munafik teman-teman. Atau ketika teman-teman bikin janji ingkar, dan bikin janji ini kan bukan hanya baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Teman-teman, ya Allah, hamba bertobat ya Allah, sungguh ya Allah, hamba tidak akan melakukan kemaksiatan ini lagi. Tapi ternyata besok masih lagi, dan ini juga sifat munafik teman-teman semua. Atau misalnya kita berdosa karena kita melakukan kita tidak menepati janji sama teman kita. Misalnya kita anggaplah ya paling gampang lah, misalnya kita pengen janjian jam sekian tapi ternyata yang terjadi adalah tidak ditepati misalnya. Atau misalnya kita pengen ngasih apa tapi ternyata gak jadi, misalnya kita sudah janji tapi gak jadi. Atau paling yang lainnya misalnya kita dikasih amanah apa
tapi ternyata kita tidak menjalankan dengan baik misalnya dan sebagainya. Atau misalnya ketika kita bisa lihat pemimpin-pemimpin kita yang dikasih amanah bahkan sudah ada Quran di atasnya, tapi ternyata korupsi, ya itu juga termasuk teman-teman semua. Banyak sekali hal-hal itu, dan itu masih yang kelihatan. Tapi yang lebih bahaya teman-teman adalah kemunafikan yang akhirnya bisa jadi kita merasa tidak melakukan kemunafikan, tapi ternyata itu munafik teman-teman. Contoh, teman-teman sholat nih, Allahu Akbar, teman-teman merasa sholat, tapi teman-teman tidak menghadirkan diri ketika sholat. Jadi yang bergerak tuh hanya badannya doang, tapi hatinya tidak hadir, pikirannya tidak hadir. Ini termasuk juga sifat munafik teman-teman. Sudah kita lihat seberapa banyak sholat kita. Makanya hari ini kalau misalnya sholat kita, ibadah-ibadah kita tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, pasti ada kemunafikan dalam sholat kita. Sudah berapa baik teman-teman semua gitu ya. Atau yang paling gampang banget, kita doa. Tapi ketika kita doa, kita tidak menghadirkan hati kita dalam berdoa. Doa kayak lewat aja, kayak rutinitas doang. Saking hafal itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan bla bla bla. Tapi cuma hafal doang, tapi nggak tahu doa itu isinya apa. Kita nggak tahu kita tuh berdoa untuk apa. Itu termasuk sifat kemunafikan teman-teman. Termasuk sifat nifak juga. Maka hati-hati teman-teman gitu ketika kita sudah merasakan itu. Atau bisa jadi juga ketika misalnya kita berdoa tapi kita tidak meyakini kalau Allah pasti akan kabulin doa kita. Itu juga termasuk dalam kemunafikan teman-teman semua. Maka ini bahaya teman-teman. Kenapa bahaya? Karena kemunafikan adalah pintu gerbang utama kita menuju kemusyrikan atau kekafiran. Kalau misalnya kita tidak tangani ini dengan baik, maka ibarat kata kayak bar tadi, ini bahkan ini mukmin ini di sini, lalu ini kafir, musyrik. Munafik itu adalah kayak mobilnya teman-teman. Kalau kita salah naik kendaraan, kita salah naik kendaraan, itu kita naik kendaraan kemunafikan, maka someday kita bisa ada di posisi ini teman-teman. Yang tadi mukmin bisa jadi musyrik atau kafir. Maka kalau kita udah nyadar bahwa kita ini salah naik kendaraan, kita ada sifat kemunafikan dalam diri kita, maka segera tobat teman-teman, segera cari lingkungan yang baik, segera cari guru. Jangan guru gembul ya, gitu ya, nggak jelas tuh. Hati-hati teman-teman, gitu ya. Itu pun banyak kan masa ilmiah dan sebagainya, tapi ternyata nggak jelas apa yang disampaikan. Makanya bahaya teman-teman semua. Lalu juga ini akan ditutup dengan ayat, karena teman-teman ayat yang jelas juga. Kalau teman-teman ikut juga nanti mungkin teman-teman mentor juga bisa sampaikan ini ke menti-mentinya, ke bina-binaannya, yaitu di Quran surat As-Saff ayat 2-3 yang Allah bilang, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Sungguh amat Allah benci siapapun yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan, teman-teman semua. Maka itu penting buat diri kita, agar akhirnya kita selalu berdoa agar akhirnya Allah hindarkan kita dari sifat kemunafikan. Karena tadi sekali lagi kenapa ini bahaya? Karena munafik adalah pintu gerbang utama, ada kendaraan paling cepat untuk bisa membuat kita yang tadi dari mukmin bisa menuju ke musyrik ataupun kafir teman-teman semua. Kayak gitu. Terakhir banget, ini berdasarkan kisah nyata teman-teman semua. Dulu Ane inget banget tahun 2011 waktu itu. Jadi ada teman Ane itu jadi PJ Quran di sekolah. Someday dia bilang, dan PJ Quran ini kok ini pacaran. Terus akhirnya Ane tanya gini, bro, nanti antum gimana kalau PJ Quran kalau nyampein materi tentang pacaran? Kan antum pacaran misalnya gitu. Misalnya karena kan kita kalau PJ Quran itu biasanya ada susunan materinya tuh. Kita mau nyampein apa gitu ya. Walaupun cuma 15 menit dan sebagainya. Lalu dia bilang kayak gini, ya oleh karena itu dek, gue gak nyampein materi itu. Karena gue kan ngakuin
makanya gue gak nyampein materi soal pacaran gitu. Jadi dia beralasan kenapa dia tidak menyampaikan materi itu karena gue ngelakuinnya. Berarti kan gue munafik kalau gue menyampaikan apa yang gak gue kerjain. Tapi di sisi lain kalau ketika Anda coba diskusi sama istri, dia seakan-akan juga menantang Allah SWT karena dia udah tahu kalau itu tuh gak boleh. Tapi akhirnya dia tetap ngelakuin. Nah itu hati-hati teman-teman semua. Semoga akhirnya Allah hindarkan kita dari itu. Ya itu pengalaman sedikit ya. Pengalaman sedikit yang pernah Anda alamin juga. Tapi semoga kita Allah hindarkan dari sifat-sifat yang demikian. Itu aja teman-teman kurang lebih yang bisa Anda sampaikan. Semoga banyak manfaatnya, semoga baik ibrohnya dan banyak hal-hal baik yang bisa ambil dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.